Halo semuanya, perkenalkan nama aku Permadi Purba, NIM-ku 24040281. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja komutator. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari tugas sistem tenaga listrik 1 yang diberikan oleh Bapak Insinyur Ferry Rahmat Asyanta, Bukit ST MT IPM. Oke, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian komutator. Kita dapat melihat pada gambar ini, beginilah visualnya pada gambar yaitu komutator. Oke, ke komutator. Komutator adalah komponen pada mesin listrik arus searah DC yang berfungsi untuk membalik arah arus listrik pada kumparan jangkar secara otomatis. Tujuannya dari komutator ini agar arah gaya putar torsi tetap searah sehingga motor dapat berputar terus-menerus dengan stabil. Komutator bekerja bersama sikat brush untuk menyalurkan arus listrik ke rotor selama motor berputar. Fungsi utama dari komutator yang pertama yaitu membalik arah arus pada kumparan jangkar setiap setengah putaran. Yang kedua, untuk menjaga tetap torsi putaran tetap searah. Yang ketiga, menyalurkan arus dari sumber ke kumparan jangkar melalui sikat. Langsung kita ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu konstruksi komutator. Komutator memiliki konstruksi ada 5. Yang pertama yaitu adalah capping komutator. Kita dapat melihat ini dia. Yang kedua, sikat atau brush. Ini gambarnya. Yang ketiga, poros jangkar. Dan yang keempat yaitu kumparan jangkar. Oke, kita ke dalam fungsi dari konstruksinya. Capping komutator atau segmen, apa itu fungsinya? Fungsinya itu sebagai pembalik arah arus listrik pada kumparan jangkar secara periodik. Segmen ini terbuat dari tembaga karena memiliki daya hantar listrik yang baik. Yang kedua yaitu sikat brush. Sikat berfungsi menyalurkan arus listrik dari sumber tegangan ke komutator dan kumparan jangkar. Sikat biasanya terbuat dari karbon agar gesekannya dengan komutator lebih kecil. Yang ketiga itu poros jangkar atau armatur shaft. Poros jangkar berfungsi sebagai tempat pemasangan komutator dan rotor. Selain itu, poros juga meneruskan energi putar dari motor ke beban. Yang keempat yaitu yaitu 4 kumparan jangkar atau armatur winding. Kumparan jangkar ini berfungsi menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik sehingga timbul gaya putar pada rotor. Yang kelima yaitu isolator mika. Isolator mika berfungsi memisahkan tiap segmen komutator agar tidak terjadi hubung singkat antar segmen, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan aman dan teratur. Yang ketiga itu prinsip kerja dari komutator. Di sini saya membawa 4 tahapan dari prinsip kerja komutator. Yang pertama itu posisi awal. Di posisi awal, arus listrik mengalir dari sikat, dari kutub positif ke kumparan melalui segmen komutator. Gaya pada sisi AB dan CD akan menghasilkan torsi yang searah dengan jarum jam. Kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu ketika mendekati garis netral. Ketika kumparan mendekati garis netral, gaya tetap bekerja, tapi torsi mulai berkurang. Beginilah bentuk dari gambar yang kedua. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu melewati garis netral atau terjadi komutasi. Pada tahapan ketiga ini, saat kumparan melewati garis netral, segmen komutator tetap terhubung dengan sikat berganti. Arah arus pada kumparan terbalik. Yang keempat yaitu posisi akhir. Setelah arus dibalik, gaya pada sisi kumparan juga berubah agar sehingga torsi yang dihasilkan tetap searah jarum jam, dan siklus ini berulang-ulang ketika komutator bekerja. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat menonton.